Jadi artinya kalau kita leader di UMKM, kita sebisa mungkin itu harus kelihatan. Mau kelihatan sama orang luar bahwa leadernya itu adalah si A, atau sama orang dalam. Bahwa gue ngikutin karyawan kita, ngikutin orang ini. Karena dari orang luar akan jadi confidence bahwa oke, kalau aku beli produk ini yang ownernya kayak gini, maka aku percaya kualitasnya juga akan mengikuti. Om kan sekarang punya agency di TikTok ya. Agency sekarang handle apa aja Om? Kita sekarang di TikTok Seller Partner TSP Agency. Jadi kebanyakan kita dari awal memang kenapa masuknya ke situ, karena awalnya kan gue tadi di ini Om sharing campaign di sosial media, di Instagram. Terus kita pikir ternyata banyak seller yang setelah belajar dia juga baru tahu nih antara TikTok itu ternyata ada dua sinergi kan Om. Tadi ada yang di video sama yang ada di live stream, tapi juga ada yang afiliator sama di ads gitu. Nah kebanyakan tuh mereka udah nyoba ads di TikTok, cuma bingung. Kok di Instagram bagus, di Facebook bagus, begitu masuk ke TikTok ads-nya sama, ads manajernya itu kurang lebih sama kan cara kita ngiklannya. Tapi kenapa hasilnya bisa beda ya gitu antara yang di Facebook sama Instagram sama TikTok. Nah ternyata salah satu yang berbeda itu ada sinergi itu Om, antara afiliator sama si ads-nya gitu. Nah ternyata di TikTok ini banyak kan yang efektif, yang gue lihat itu memang tipenya itu nyari afiliator, nanti begitu afiliatornya dapet, nanti setelah itu dia akan dilihat FYP apa enggak afiliatornya. Jadi FYP-nya bukan dari konten kita aja, tapi kita nyari afiliator, nanti FYP yang dari dia itu dimasukin ke iklan. Nah biasanya kalau format yang dari gue tuh, gue saranin nyari minimal 30, misalnya 30 KOL atau afiliator ya. Kalau di bilang angka, kadang-kadang orang mikirnya banyak juga ya Om sampai 30 gitu. Tapi emang KOL di TikTok itu beda, harganya juga beda, secara ya finansialnya juga berbeda dengan yang di Instagram. Kayak di Instagram nggak ada nggak ada KOL yang harganya kan ekonomis ya, karena mereka udah lama nih jadi KOL gitu, udah berapa tahun gitu. Bukannya TikTok malah lebih mahal sekarang Om? Nah enak ya Om, karena di sini tuh TikTok emang ada yang harganya itu di atas harga pasar, karena mereka tahu nih lagi bagus kan di TikTok. Tapi banyak juga KOL yang mereka ini baru jadi kreator, baru mau jadi afiliator. Ibaratnya TikTok aja, TikTok Shop baru ada 2021 kali ya Om ya. Berarti kan masih 2 tahun platformnya itu masih belum muda. Iya, belum mature banget nih seperti si Instagram. Belum rusak lah pasaran. Iya, gitu lah Om kurang lebih. Nah, misalnya nih 30 kreator nih, gue bilang gue pengen yang mikro nih, gue sebagai brand ya. Biasanya kita targetin yang kecil. Ini misalnya nih, gue sebagai brand nih bro, gue pengen ada satu campaign minta 30 KOL yang mikro. Budgetnya bisa kena berapa satu ini? Kalau gue pakai lu sebagai agent lah gitu ya, bukan nggak dealing langsung ya, gue nggak nyari langsung. Iya. Sebenarnya ini sangat tergantung dari agensi per agensi ya. Karena kalau gue sebenarnya tujuannya yang gue sebagai agensi adalah gue agensi ads ke klien. Tapi begitu masuk di ads, gue langsung sarankan mereka pakai afiliator biasanya gitu. Jadi dibundling gitu Om biasanya. Kalau agensi mungkin ada MC yang di luar sana yang memang tugasnya adalah edukasi kreator, mereka kan biasanya akan kontrak kreator, lalu dia akan buatkan red card khusus MCN-nya gitu. Nah kalau gue agak berbeda, karena gue yang di push itu adalah masuk ke ads TikTok, tapi nanti gue langsung provide si afiliatornya gitu. Jadi dibundling. Nah alasannya kenapa? Biasanya dari 30, misalnya katakanlah nyari 30 ini, nanti kelebihannya adalah dari 30 pasti ada yang FYP. Pasti ada yang FYP? Pasti ada yang FYP. Gak pernah lu 30 anyep semua gak? Ya pernah juga sih kadang-kadang ya. Nah, kita kan nggak bisa pastikan juga ya kalau di online Tapi dari pengalaman gue sih minimal ada 1-2 gitu. FYP itu sebenarnya patokannya berapa ratus ribu view sih? Ini menarik ya, karena kalau dulu ya di Instagram kita bilang FYP itu artinya banyak like, banyak komen gitu kan namanya masih explore page ya. Tapi kalau di TikTok sebenarnya patokan gue FYP kita kan bisa beda ya Om. FYP ku bisa beda sama FYP-nya Om Botak gitu. Nah patokanku itu sebenarnya adalah selama dia itu kalau di TikTok tuh banyak yang share itu Om. Kenapa sih viewku mentok di 200 gitu biasanya. Nah patokan dari gue tuh sebenarnya adalah kalau dia udah gak mentok di 200, udah nyampe aja ke 10K, itu hitungannya udah cukup oke kontennya. Jadi udah bisa kita pastikan ini kayaknya cukup oke buat FYP nih gitu. Walaupun ada yang FYP-nya itu istilahnya kreator FYP-nya cepet dalam 24 jam itu udah bisa kita tahu nih FYP nih, atau ada yang delay FYP gitu. Jadi kayak oh nih 2 hari 3 hari ternyata baru naik nih gitu, itu delay FYP ada kayak gitu juga. Nah biasanya gue dari 50 itu nanti akan gue lihat sih yang FYP itu yang mana yang kira-kira bagus. Ibaratnya kan kayak kita testing organik ya Om ya. Yang udah bagus ini baru gue naikin ke Spark Code atau Spark Ads tadi. Semua kreator bisa lu minta Spark Ads-nya? Nah
Jadi kalau di TikTok itu sama sebenarnya seperti yang ada di Instagram tadi. Cuma bedanya di TikTok ini dari FYP dia terkoneksi ke ads-nya tadi Om. Jadi kalau di Instagram biasanya gue udah FYP nih dari KOL Instagram. Itu susah banget untuk komunikasi ke mereka. Untuk aku mau dong Kak dari KOL tersebut masukin ke ads. Nah biasanya kita langsung minta istilahnya content owning ya kalau di red card mereka. Jadi kita own konten mereka, kita ambil masukin ke ads manager kita gitu Om. Itu di red card mereka kan istilahnya content owning. Nah kalau misalnya di TikTok itu lebih mudah. Kalau di Instagram biasanya kita minta Kak aku mau dong dimasukin ke ads-nya, tapi kakak pakai akun kakak nge-ads-nya gitu, pakai akun SEOL. Itu biasanya mereka harus orang yang ngerti cara masuk ke business manager gitu, terus habis itu dia buka settingannya gitu kan. Tapi di TikTok itu mudah banget, semudah tinggal masuk ke postingannya, terus tinggal klik di bawah postingannya, tinggal di allow ads gitu. Langsung kodenya dikasih ke kita. Jadi bisa dilakukan dari HP aja sebenarnya. Nah itu mudah banget, dia tinggal kasih ke kita gitu. Nah itu kelebihannya kenapa Spark Ads ini jadi efektif di TikTok. Tapi nggak usah khawatir juga sih, mungkin teman-teman seller juga ada yang, tapi di IG gimana Mas? Kan aku masih mungkin ya banyak teman-teman yang juga sekarang nih di Instagramnya lebih besar gitu. Ternyata baru diupdate juga, itu mengikuti dengan pola Spark Code yang ada di TikTok, namanya Metacode mereka. Oh Metacode. Itu juga sama caranya. Ya? Di IG kita masuk ke konten kita, diklik di bagian bawah kontennya itu suka ada kayak edit konten kan Om. Tapi di scroll ke bagian paling kanan itu langsung ada tulisannya Metacode-nya bisa diambil. Terus tinggal dikasih ke brand gitu. Jadi itu possible juga sekarang dilakukan. Karena kayaknya sih dari TikTok mereka ngelihat ada sinergi antara si afiliator atau kreator sama ads-nya gitu Om. Berarti kalau untuk TSP lu namanya apa nih sekarang? Bukan Sukalaba Bisnis ya? TSP gue bukan, namanya kita Red Fox, tapi bekerja sama dengan Victory namanya untuk MCN-nya gitu. Oke, berarti di sini handle brand yang nanti ingin di handle ads-nya, tapi lu buatin konten juga lewat si afiliatornya. Afiliator ini, betul. Kalau afiliator ada FYP nanti akan di Spark Ads di sana. Spark Ads kan, iya. Dan itu afiliatornya wajib masukin keranjang kuning nggak ya? Supaya bisa di Spark Ads. Iya betul. Memang ada kendala di baru-baru di akhir-akhir ini kan masalah kreator harus masukin keranjang kuning lalu harus di klik bahwa itu adalah konten promosi gitu. Mirip kayak branded konten Instagram istilahnya ya. Gitu. Iya, tapi jeleknya kalau di TikTok itu AI TikTok kan juga nggak tahu gimana tapi lebih canggih kali ya. Jadi dia bisa ngedetect kalau si kreator ini belum ngeklik itu padahal itu kontennya keranjang kuning dari brand gitu. Dan tiba-tiba waktu udah naik itu hilang keranjang kuningnya gitu. Bisa kayak gitu mereka. Wah. Tapi investasi boncos namanya. Iya gitu kan sebagai brandnya. Udah di AdSense terus tiba-tiba keranjang kuning hilang ya. Iya betul Om. Tapi ya itu makanya gue juga kalau ketemu brand selalu gue tekanin juga bahwa kalau kita pakai afiliator ini baru setengah jalan sebenarnya gitu. Karena banyak yang brand oke, gue mau nih ke MCN pakai kreator A, B, C, D gitu. Terus udah pakai kreatornya tapi keranjang kuningnya nggak ada, atau udah pakai kreatornya langsung diukur ini ROI-nya bagus apa enggak ya dari afiliator gitu kan, karena pikirannya kan afiliator langsung jualan juga kan. Tapi bisa nggak sih kita guaranteed misalnya kalau di Shopee Ads atau yang lain kan kita bisa 10 kali lah ROI-nya ya. Kalau di dengan TikTok Ads dan pakai afiliator bisa langsung kita hajar kayak gitu nggak sih? Sama sih Om sebetulnya kayak gitu juga. Bisa. Selama kita udah masukin si konten afiliator tadi, teman-teman seller jangan setengah jalan cari afiliatornya aja, tapi harus dikombinasikan sama ads-nya. Karena kan sama kayak di marketplace, data itu kan keluar dari platformnya, dashboardnya kan Om, yang kita bisa jadi decisionnya lebih terukur lagi gitu Om. Gitu. Jadi itulah kenapa gue juga selalu saranin teman seller itu dari afiliator oke, tapi dicombine sama ads-nya gitu. Sehingga nanti banyak yang berpikir aku udah nyoba nih sama afiliator atau kreator tapi ternyata nggak works ya gitu. Biasanya karena mereka cuma setengah jalan atau 50% jalan gitu. Oke. Nah, kalau gitu dari brand-brand yang udah masuk dan yang berhasil, karakteristik yang mereka punya apa sih yang memang bilang nih, oh ini bisa nih. Atau lu udah sekali lihat brand, lu udah bilang oh ini nggak bisa nih kayaknya nih. Feelingnya itu sampai karakteristik apa sih yang harus dipunyain oleh brand supaya berhasil di TikTok sekarang? Oke. Kalau harga kah, branding produknya kah, stok atau kesabaran atau mentalitas dari ownernya atau apa yang harus dipunya sekarang untuk bisa berhasil jualan di TikTok? Agak trikinya itu memang TikTok nih kayak kombinasi
sosial media sama marketplace ya, ya. Bahkan sekarang aja ada ShopTab yang harus optimasi SEO gitu ya, mirip kayak PSA ya. Seller ya, PSA juga kan mulai muncul juga ya sponsor yang di mirip kayak di marketplace. Jadi sebenarnya gue menemukan juga, gue lihat challenging banget buat seller untuk bisa di TikTok tapi semuanya dijalankan gitu. Karena ini kayak nanganin banyak hal dijadiin satu gitu. Nah itu agak challenging sih. Tapi kalau dari sisi produk yang gue lihat sih memang TikTok ini kan gue sempat lihat juga ya, banyak yang bilang marketplace sama TikTok ini emang nggak compete dari sisi customer behavior kan. Karena kalau TikTok ini emang orang maunya masuk ke entertainment, baru dia nggak sengaja impulsive buying masuk. Tapi kalau masuknya ke marketplace, memang dari awal dia udah ada intention buat beli mungkin. Jadi gue yakin sih sebenarnya market 2 ini mungkin ada beberapa yang overlap, tapi dari intentionnya mereka, gue yakin sebenarnya ini 2 ini agak berbeda ininya, customer behaviornya gitu. Jadi nggak langsung satu mematikan yang lain gitu, bahkan dua-duanya bisa jalan bersama-sama gitu. Apalagi dua-duanya sekarang punya live stream yang kuat juga ya, dua-duanya bisa live stream yang kuat juga. Jadi menurut gue sih ini jalan berdampingan sih. Malah kalau bisa yang udah dari TikTok ada di marketplace juga, yang di marketplace juga kebalikannya gitu. Kalau dari sisi produk seperti customer behavior yang di TikTok, gue yakin lebih ke arah produk-produk yang impulsif tadi sih. Berarti solutif ya produknya. Iya, Impulsive buying, solutif. Apakah bisa jual produk-produk yang mahal di TikTok? Uniknya ada kemarin kita lihat dari mungkin gue mention dari kalau data ya, riset kalau data itu dia memantau seller yang top seller dari selling price-nya dia dari marketplace sama dari TikTok. Nah di awal mereka masuk TikTok itu banting harga dulu, karena biasa kan gitu ya, supaya naik interactionnya, diusahakan di diskon kayak gitu-gitu. Tapi ternyata ada tren yang ternyata begitu agak naik, dia itu harganya lebih tinggi dari marketplace. Nah itu ada trennya dari kalau data yang dari riset dia. Jadi gimana maksudnya? Karena kalau di TikTok banyak orang yang ngira kayaknya harus harganya murah banget. Tapi kalau kita lihat lagi, kadang-kadang afiliator itu atau kreator itu bilang, ini lagi murah banget nih, check out sekarang juga. Apakah itu betul-betul murah gitu? Kadang-kadang ternyata begitu kita cek di marketplace, sama ya harganya ya gitu ya. Jadi yang dibilang murah itu kadang-kadang waktu kita lagi nonton live atau di video, itu kita percaya sama si personanya si afiliator. Dan itu sebetulnya nggak menyebabkan beneran harganya itu benar-benar bantingan harga gitu. Nah itu yang gue lihat sih. Jadi impulsifnya lebih ke arah gimana si afiliator sama kreator ini benar-benar bisa buat konten atau live meyakinkan orang bahwa ini bagus gitu. Dan kadang-kadang bagusnya ini nggak berarti dia harus murah banget. Nah itu kalau di mungkin gue nggak tahu seperti apa karakter yang kalau di marketplace, mungkin dari yang botak lebih tahu. Tapi kalau di marketplace kan kita rentan untuk sortir juga, dimana di situ langsung kelihatan harga. Tapi begitu dia masuk ke live atau di TikTok, sebenarnya dia ngelihat satu konten yang orang ini persuasi ke orang yang lagi nonton. Dan kita nggak tahu apakah itu sebetulnya benar-benar harga yang termurah dan lebih murah dari yang lainnya gitu. Dan itu sebenarnya faktor impulsif yang ada di situ, yang sebetulnya begitu dicek kadang-kadang setelah selesai live dari TikTok kita cek di platform marketplace lain, ternyata sama harganya ya gitu, atau bahkan ternyata lebih mahal ya gitu ya. Itu sering terjadi. Jadi itu customer behavior agak berbeda sih ya menurut gue. Berarti sekarang kalau misalnya kayak gitu yang dia baru mulai live tadi kan affiliate lebih rame. Kalau setelah udah lebih lama sekarang malah live sendiri yang lebih rame. Betul Om. Jadi tempat tadi dari kalau data juga ya. Kemarin soalnya kita kan ada workshop itu setiap bulan untuk TikTok ini. Terus ada seminar sebelumnya. Jadi kita ngundang top seller TikTok atau at least seller top yang udah berhasil jualan di TikTok untuk sharing bisa gitu. Lihat di Sekolah Pebisnis ya. Ya Sekolah Bisnis atau di akun gue di Yosef Abbas. Itu kita setiap bulan ngundang. Kenapa? Karena banyak juga seller yang mau masuk ke TikTok tapi langkahnya mereka belum tahu seperti apa, jadi bisa diinspirasi di seminar kan, bisa dapat roadmap-nya. Tapi di workshop nih kita ngasih 4 pilar semuanya. Jadi 4 pilar itu tadi sinergi antara VT sama live, lalu antara ads sama kreator. Jadi ini 1 hari semua Om, jadi kita 4 hari gitu. Wow. Itu kita bahas. Nah itu sih sebenarnya yang membedakan sama mungkin sosial media Instagram biasanya. Kalau kita ikut mungkin workshop, ya udah ada Instagram Ads, ya Instagram Ads-nya aja gitu. Tapi karena di TikTok ini ada sinergi itu, jadi kita pikir kan lumayan ya workshopnya 4 hari, kita juga sebagai pembicara lumayan capek juga ya sebenarnya ya. Udah panjang kan. Tapi mau nggak mau
sinergi ini memang mesti dijelaskan puzzle-nya bareng-bareng gitu supaya si pebisnis juga ngerti, oh ternyata VT ini sinerginya sama live kayak gini, lalu afiliator sinerginya sama ads itu kayak gini. Jadi di sesi afiliator kita ajarin cara cari afiliator tadi, lalu diajarin cara masukin ke ads-nya gitu Om. Kurang lebih. Gue jadi minat nih ikut ke event selanjutnya nih. boleh belajar ya. Kayaknya kalau belajar TikTok ya boleh sama sekolah pebisnis ya, sama Om Yosef ini ahlinya guys ya buat itu. Mantap ya. Nah, berarti kalau sebagai brand nih yang belum pernah masuk ke TikTok, saran lu apa sih untuk awal-awal masuk tuh harus kayak gimana sih? Karena gue melihat semua brand itu sekarang kalau disuruh live tuh kadang-kadang mereka udah nggak sanggup gitu ya untuk hiring talent lagi, juga berasa ini nggak nutup ya. Ownernya akhirnya terjun juga berasanya kayak aduh gue disuruh nge-live lagi padahal kerjaan gue udah banyak sekarang. Nah sebagai brand owner harusnya gimana sih untuk mulai bikin konten atau mulai masuk ke dalam TikTok? Iya. Jujur kalau gue ngobrol sama kayak yang udah agensi di China gitu ya Om, banyak yang bisa owner mereka turun sendiri nge-live ya, karena memang harga gaji host live itu sangat-sangat tinggi banget kalau di China gitu. Mereka rebutan supply-nya lebih sedikit dibandingin demand-nya yang untuk live gitu, kalau yang di sana tuh yang terjadi. Cuma untungnya di Indonesia sebenarnya sih ya memang kalau kita agensi live aja ya Om ya, mungkin banyak yang pakai yang UMKM udah menengah ke atas kali ya gitu. Kalau UMKM yang masih baru banget kan Om ya, kita sama-sama tahu sendiri gitu. Mereka untuk hire satu karyawan aja masih banyak yang di bawah UMR kadang-kadang. Apalagi harus masuk ke agency live gitu. Nah sebenarnya di sini itu solusinya adalah entah si ownernya ini berusaha nge-live sendiri, di mana sekarang banyak afiliator kan juga struggle ya Om ya, struggle karena dia kalau live sendiri itu butuh waktu mungkin 5 jam, 8 jam, dan itu untuk seorang diri cukup berat kayaknya Om. Jadi mau gak mau harus bangun tim sih untuk live ini gitu. Yang disarankan memang kalau misalnya kita limited budgetnya, itu kita bangun tim dari yang kita punya saat ini sih Om, dari karyawan kita kah gitu. Itu kita latih untuk live stream. Itu ya memang jalan yang cukup buat UMKM yang baru mulai itu mulai bangun tim sih Om. Memang ini juga kenapa waktu kita ngadain seminar itu banyak pebisnis bahkan dari agensi lain nanya ke kita juga, ada nggak host live gitu. Pasti saya juga yakin Om Botak di marketplace juga pasti ada yang nanya gitu juga kan. Berarti kalau jadi pabriknya host live harusnya laku ya barangnya? Harusnya ya Om. Kalau bisa jualan. Ya siapa yang mau host live gitu ya? Harusnya sekarang lagi dicari banget ya. Iya, nah itu sebenarnya kita di sekolah pebisnis juga lagi ngebangun host academy namanya. Jadi wah, mantap nih. Ya semoga ini bisa jadi solusi buat mereka yang mungkin ke agensi agak tinggi karena mereka juga masih baru mulai UMKM tapi wajib ada live-nya. Jadi kita bisa bantu untuk salurkan ke mereka host-hostnya kayak gitu. Berarti dari host academy ada, dari yang mau dibantu TSP buat ngiklan ada, mau cari affiliate juga bisa. Lengkap ya kalau untuk solusi di TikToknya ya. Iya. Karena memang fokusnya lebih fokus ke edukasi sih Om kalau sekolah bisnis ya. Jadi kita mempositioningkan bukan ke ambil buat live-nya, servisnya, tapi sekolah bisnis emang kita seminar edukasi, ya udah kita provide si host live ini buat nantinya toh yang akan audiens kita juga kan teman-teman dari pebisnis UMKM juga gitu Om. Oke. Oke. Nah, kalau disuruh ngulang lagi nih sebagai dalam mendirikan pebisnis yang bisnismu yang sekarang ya, kira-kira 3 hal apa yang akan tetap dilakukan gitu, atau yang akan dilakukan gitu istilahnya? Iya. Sebenarnya gue termasuk orang yang introvert sih Om ya, dan membutuhkan waktu lama buat bisa personal branding ya. Tapi gue bersyukur sih akhirnya bisa ya. Personal brandingnya baru 1-2 tahun. 1-2 tahun. Karena selama ini yang penting kita ngonten aja. Ternyata kalau kita sebagai business owner, memang kalau perusahaan besar ya Om, kita bisa ngeliat dari logonya yang udah besar, lalu benefit-benefit yang dia kasih ke kita, sama mungkin udah ada lulusan alumni-alumninya yang terbukti sukses gitu. Tapi kalau kita UMKM, memang mau gak mau, gue pernah dengar juga quotes bahwa dari buku yang dia bilang leader has to be seen katanya kalau misalnya small business. Jadi artinya kalau kita leader di UMKM, kita sebisa mungkin itu harus kelihatan, mau kelihatan sama orang luar bahwa leadernya itu adalah si A, atau sama orang dalam bahwa gue ngikutin karyawan kita, ngikutin orang ini. Karena dari orang luar akan jadi confidence bahwa oke, kalau aku beli produk ini yang ownernya kayak gini, maka
aku percaya kualitasnya juga akan mengikuti bagus. Pastinya harusnya sih produknya udah selesai duluan, udah bagus ya. Tapi orang luar akan punya ekstra untuk nantinya bisa compare sama kompetitor juga kalau kita masuk ke personal branding sebagai pebisnis UMKM. Tapi yang lebih penting sebenarnya yang gue lihat ini bukan cuma dari luar aja, tapi kita yang dari dalam pasti punya karyawan kan. Yang kalau kita UMKM kita butuh mereka untuk kerjanya itu nggak setengah-setengah, tapi bisa tahu juga, oh aku ngikutin si leader ini, maka aku akan kerja karena ada orang yang aku ikuti ini. Nah itu yang akan berbeda nantinya kalau kita punya personal branding sebagai yang pebisnis UMKM gitu. Jadi karyawan kita ngelihat, oh ternyata aku ngikutin si orang ini di luar ya. Nah, itu pelajaran saya sih dari yang poin pertama gitu. Nah dari situ baru akhirnya harusnya dari dulu gue udah mulai nih kayaknya ya leader has to be seen untuk keluar, baik itu personal branding keluar ataupun personal branding supaya orang dalam kita itu bisa ngikutin kita dan percaya sama kita gitu. Tapi effortnya banyak ya personal branding. Banyak sih Om ya, betul ya. Iya, dan sebenarnya lu kalau sebagai orang introvert tuh bukan hobi lu supaya jadi famous, tapi lebih karena kerjaan ya. Ada ianya sih Om. Cuma kalau kebetulan kalau introvert ya, mungkin buat teman-teman saya yang introvert itu uniknya ya, kalau nggak dia di belakang banget gitu ya, mendingan dia di depan banget ya, tapi jangan di tengah-tengah biasanya gitu mereka. Gitu. Karena kalau introvert di keadaan social activity yang dia harus ngobrol itu baru mulai. Makanya kan kalau di apa namanya sebuah pesta ya, kalau kita lagi graduation atau lagi lulusan di SMA di kampus gitu, itu introvert kalau nggak di pinggir-pinggir tuh sambil pegang minum gitu, sambil nyender di tembok, atau dia yang perform, misalnya gue jadi dancer deh, tapi gue introvert tapi gue perform di panggungnya gitu, atau dia nyanyi misalnya ya. Dan itulah sebabnya banyak kan penyanyi yang introvert kan, kayak Christina Aguilera dan lain-lain gitu. Oh jadi tanggung ya kalau nggak satu ekstrim yang satu lagi. Satu lagi itu yang gue temui sih biasanya. Jadi teman-teman yang introvert sebenarnya jangan ragu juga buat ini personal branding. Ya. Oke Om, thank you banget udah sharing sama kita ya, khususnya soal TikTok tadi ya, soal Spark Ads ya, soal gimana sebagai business owner kita harus personal brand ya, bahkan dirimu yang memang sebenarnya introvert aja tuh bisa ya, apalagi buat teman-teman ya brand owner itu harus bisa, karena kalau kita lihat di China udah seperti itu bahwa betul. Pemilik brand itu harus nge-live sendiri ya. Akhirnya. Di sini sekarang masih murah, mungkin teman-teman masih bisa. Tapi kita lihat 3 tahun 5 tahun ke depannya pasti akan semakin mahal. Jadi lebih baik menurut saya dari sekarang belajar untuk konten sendiri. Iya, itulah alasannya juga Om, kalau di China itu walaupun dia udah ada tim, tetap kayak di Indonesia ya. Kalau ownernya keluar, pasti view-nya lebih tinggi ya. View lebih tinggi, omset lebih tinggi ya, gitu. Karena jadi, ada sense of ownership ya, dan lebih trusted juga ya. Hostnya, tapi teman-teman tetap latihan juga gitu. Ya, saya dari Cerita Om Botak ingin kasih souvenir ya. Nah ini dari kita ya, Cerita Om Botak ya. Thank you banget udah datang ke podcast kita. Mudah-mudahan Sekolah Pebisnis dan visinya untuk mengedukasi UMKM Indonesia itu bisa disalurkan di sini dan kasih kesehatan dan semuanya. Thank you Om. Ya. Oke, buat Botakers yang sudah nonton sampai video ini, thank you banget. Ya jangan lupa buat subscribe, ya jangan lupa nanti buat follow juga nih ya Om Yosef di IG-nya Yosef Abbas. Yosef Abbas IG, TikTok ya. YouTube ada nggak? Bisnis, YouTube belum mulai nih. Belum mulai. Mau nih mulai aktif. Ya, Rai pasti ada nanti ya. Dan juga di Sekolah Pebisnis. Kita akan berjumpa lagi di video kita selanjutnya. Bye bye.